Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai kebijakan VOC Belanda, Prancis, dan juga Inggris di Indonesia. Kita lihat ya. Oke, di sini yang pertama itu ada kebijakan VOC di Indonesia. Pertama, memberlakukan dua jenis pajak. Jadi, ketika VOC berkuasa di Indonesia itu, mereka memberlakukan dua jenis pajak. Yang pertama ada pajak kontingenten, di mana ini merupakan pajak wajib berupa hasil bumi. Jadi, ketika petani itu sudah panen, mereka itu wajib harus menyerahkan hasil bumi yang telah mereka hasilkan. Kemudian yang kedua itu, ada yang namanya pajak Prevelite Leperanti. Ini tuh pajak berupa penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Jadi, di sini para petani itu wajib menjual hasil buminya itu kepada VOC. Tidak boleh kepada pedagang lain, tapi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC, sehingga harganya itu sangat murah. Selanjutnya di sini ada menyingkirkan pedagang-pedagang lain. VOC itu tidak ingin kalau mereka itu ada pesaing dari pedagang lain untuk membeli rempah-rempah. Makanya di sini tuh mereka berusaha untuk menyingkirkan pedagang lain. Yang ketiga, menentukan luas areal dan jenis tanaman rempah-rempah. Jadi selain menentukan seberapa luas yang harus ditanami, VOC juga menentukan jenis tanaman rempah-rempahnya. Tanaman seperti apa? Tanaman yang laku mahal di pasar internasional, seperti kopi, cengkeh, dan lain-lain. Selanjutnya di sini itu ada yang namanya ekstirpasi. Apa sih itu ekstirpasi? Ekstirpasi itu yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman. Kemudian selanjutnya setiap kerajaan wajib menyerahkan upeti setiap tahun. Nah, jadi selain warga yang wajib menyerahkan hasil bumi, di sini juga setiap kerajaan itu wajib menyerahkan upeti. Jadi upeti itu kayak berupa kekayaan gitu, baik itu berupa emas ataupun bahan-bahan makanan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mewajibkan menanam tanaman tertentu seperti kopi. Nah, di sini itu pasti mereka itu mewajibkan tanaman yang emang harganya mahal di pasar dunia. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di sini. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut, VOC itu melakukan beberapa hal. Di antaranya, pertama, yaitu dengan cara kekerasan, menghukum siapa saja yang tidak patuh terhadap perintah VOC. Dan yang kedua itu, memakai taktik divide et impera, yaitu pecah belah dan kuasai. Jadi, taktik yang paling banyak digunakan oleh VOC itu sebenarnya yang pecah belah ini ya, divide et impera atau adu domba. Seperti itu. Kemudian kita lihat untuk selanjutnya. Berakhirnya kekuasaan VOC yaitu pada tahun 1799. Di sini itu berakhirnya VOC itu dibedakan ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor internal ini berarti faktor yang terjadi dari dalam tubuh VOC itu sendiri. Pertama, korupsi di semua tingkatan. Jadi di sini itu, nah korupsi di semua tingkatan kan. Nah di sini ini tidak dari pejabat yang paling atas saja, tapi korupsi itu sudah terjadi dari pejabat VOC yang paling bawah sampai ke yang paling atas. Kalau misalkan ya, kalian bayangkan, kalau semua tingkatan itu korupsi, otomatis keuangan VOC itu bakalan kolaps. Dia bakalan kelimpangan, sedangkan dia itu banyak dari kita
dari pribumi itu yang menentang adanya VOC. Kemudian banyak pemberontakan dari kita, otomatis kan mereka itu butuh dana ya yang banyak untuk melawan perang dari kita. Nah, sedangkan korupsi di semua tingkatan, pasti keuangannya itu akan goncang atau akan kolaps. Terus yang kedua, di sini kita lihat, ada sebagian pegawai VOC itu ikut serta dalam perdagangan rempah-rempah untuk kepentingan pribadi. Jadi, mereka itu tidak berpikir bagaimana caranya untuk menghasilkan uang untuk VOC atau untuk Belanda, tapi mereka itu hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana mereka itu berdagang rempah-rempah untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan pribadi ya. Selanjutnya di sini yang ketiga, perdagangan gelap merajalela. Nah, seperti yang tadi, jadi banyak pejabat-pejabat dari VOC itu, mereka itu hanya memikirkan keuntungan sendiri. Makanya banyak penyelundupan ketika VOC berkuasa. Yang keempat, adanya anggaran biaya untuk pegawai membengkak. Nah, di sini itu anggaran biaya untuk pegawai itu semakin meningkat, tetapi penghasilan semakin sedikit. Otomatis di sini itu akan terjadi ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Pasti kalau misalkan pengeluaran itu lebih banyak daripada pendapatan, pasti ini bakal kolaps tadi ya. Kemudian selanjutnya di sini ada biaya perang yang besar. Karena itu di sini Belanda itu sedang dihadapkan dengan dua perang. Perang di Eropanya itu sendiri, yaitu perang antara Belanda dengan Spanyol yang terjadi selama 80 tahun. Kemudian perang yang keduanya itu di mana banyaknya pemberontakan dari kaum pribumi kita itu terhadap VOC. Otomatis kan di sini bakalan ada dua keuangan yang bakalan semakin tinggi gitu. Makanya di sini itu juga mempengaruhi kenapa VOC itu bisa runtuh. Kemudian adanya persaingan dari perserikatan dagang lainnya. Jadi banyak muncul perserikatan dagang dari negara lain yang ingin membeli rempah-rempah di Indonesia. Makanya di sini kedudukan VOC pun terancam. Selanjutnya pemasukan yang kecil. Nah, yang karena perdagangan gelap, kemudian biaya perang yang besar, pegawai yang membengkak, makanya di sini pemasukannya itu kecil. Jadi secara tidak langsung ini tuh faktor internal yang menyebabkan VOC itu runtuh. Nah, tapi di sini itu tidak hanya faktor internal aja yang menyebabkan VOC itu bisa runtuh ya. Di sini itu ada faktor eksternal juga, atau bisa dibilang dengan faktor dari luar. Kita lihat di sini ada Belanda dikuasai oleh Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Di sini Prancis dan Belanda saat itu di Eropa terjadi perang atau terlibat perang. Nah, Prancis itu berusaha ingin menaklukkan beberapa wilayah yang ada di Eropa, termasuk Belanda. Nah, saat itu akhirnya Prancis bisa menaklukkan atau menguasai Belanda di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Ada yang tahu Napoleon Bonaparte itu dari mana? Oke, jadi Napoleon Bonaparte itu dia dari Prancis ya. Nih, benar. Dari Prancis. Nah, makanya ketika Belanda yang sedang menguasai Indonesia jatuh ke tangan Prancis, otomatis Indonesia pun atau Nusantara yang berada di bawah kedudukan Belanda otomatis jatuh juga ke tangan Prancis. Makanya ketika VOC runtuh di sini masuknya Prancis ke Indonesia setelah ini ya. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada Indonesia pasca VOC, masuknya pengaruh Prancis dan Inggris. Kita lihat. Di yang pertama, di sini adanya Prancis dan Inggris terlibat perang di Eropa. Prancis menguasai daratan, sedangkan Inggris menguasai lautan dan memberlakukan blokade laut. Jadi kalian kebayang dong kan ya, kemarin kan ibu udah suruh kalian untuk bikin peta dunia tuh ya. Kalian kebayang
benua Amerika di sebelah mana, Eropa sebelah mana, kemudian Indonesia ada di mana, Asia, Australia, dan lain-lain. Nah, di sini Prancis dan Inggris perang tuh di Eropa ya. Nah, Prancis itu menguasai daratannya Eropa. Sedangkan Inggris itu menguasai lautan. Kemudian memberlakukan blokade laut. Akibatnya apa? Akibatnya Prancis yang menguasai daratan itu secara tidak langsung, mereka itu tidak bisa melakukan hubungan dengan negara lain. Karena kan di sini Inggrisnya melakukan blokade laut. Jadi ketika blokade laut itu diberlakukan, ya sudah stuck. Prancis itu tidak bisa kemana-mana. Dia pasti ada di Eropa saja gitu. Makanya di sini tuh Prancis di sini mengutus Herman Willem Daendels untuk ke Indonesia. Di sini itu terjadi tahun 1808 sampai 1811. Apa sih tugasnya Daendels di Indonesia itu? Yang pertama, mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, memperbaiki tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama korupsi. Karena kan ketika Indonesia ditinggalkan oleh VOC itu, kan salah satu kenapa jatuhnya itu gara-gara korupsi. Makanya di sini Daendels berusaha untuk memperbaiki keadaan di Indonesia saat itu. Kita lihat yang ketiga. Di sini itu ada tidak lagi bertujuan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, melainkan untuk mempertahankan koloni atau kepentingan pemerintah. Jadi, tujuan pendudukan Prancis dan VOC di Indonesia itu berbeda. Kalau VOC itu tadi ya, mereka itu bagaimana mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Tapi berbeda dengan Prancis. Karena Prancis dan Inggris itu sedang terlibat perang, makanya di sini tujuan utama Prancis itu hanya bagaimana mereka itu bisa tetap mempertahankan wilayah Indonesia atau sebagai daratan itu supaya tidak jatuh ke tangan rivalnya, yaitu Inggris. Jadi tujuannya itu ya hanya untuk mempertahankan, tidak untuk mencari keuntungan ya. Jadi paham ya berbeda antara tujuannya VOC dan Prancis ketika ada di kita. Oke, next kita lihat di sini ada kebijakan-kebijakan Herman Willem Daendels di Indonesia. Pertama, membangun jalan raya Post de Groot Vosweg dari Anyer sampai Panarukan, yang panjangnya itu kurang lebih sejauh 1000 km. Kalian kebayang ya, sangat panjang dan sangat banyak menelan korban jiwa. Karena di sini di mana pertama kalinya bisa dibilang juga kerja paksa, di mana mereka itu harus membuat jalan yang begitu panjang tapi dengan waktu yang sangat singkat. Makanya banyak dari para pekerja kita yang jadi korban. Kemudian yang kedua, mendirikan benteng-benteng pertahanan. Nah, karena kan tadi ya sedang terlibat perang dengan Inggris, makanya mereka mendirikan benteng pertahanan supaya setidaknya serangan Inggris itu bisa tertahan gitu ya kalau banyak benteng. Kemudian yang ketiga, membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Jadi bagaimana mereka itu mendirikan pertahanan yang kuat supaya meminimalisir serangan dari lawan. Kemudian yang keempat, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi. Coba kalian bayangkan atau pikirkan kenapa Daendels ini membangun angkatan perang tapi dari orang-orang pribumi. Supaya dibayar dengan murah, juga memanfaatkan orang-orang yang ada di sini. Soalnya kan tidak mungkin mereka mendatangkan tentara yang lebih banyak
dari negaranya, sedangkan Inggris sedang memberlakukan blokade laut. Kemudian yang kelima, mendirikan pabrik senjata di Surabaya. Ini juga untuk menopang peperangan antara Prancis dengan Inggris. Selanjutnya, membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi baru. Ini juga untuk kepentingan perang. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 keresidenan. Jadi, keresidenan itu kayak provinsi lagi. Kemudian, mengangkat para bupati. Nah, bupati di sini tuh, di mana yang diangkat itu orang pribumi. Karena, supaya lebih bisa mengendalikan orang-orang pribuminya itu sendiri. Selanjutnya, menaikkan gaji pegawai. Terus, mendirikan badan pengadilan. Jadi, benar-benar kebijakan Dendels ketika di Indonesia itu berbeda ketika VOC ada di Indonesia. Oke, kita lihat selanjutnya. Dendels dipanggil ke Belanda dan digantikan oleh Jan Willem Jensen. Nah, jadi ketika Dendels itu udah beberapa tahun di kita ya, akhirnya dia digantikan oleh Willem Jensen pada tahun 1811. Nah, di bawah pimpinannya itu Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Berarti kan kekuatannya lebih lemah daripada Dendels tadi. Penyerahan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang yang isinya, pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Kedua, semua tentara menjadi tentara Inggris. Jadi di sini itu tentaranya Prancis yang tadi itu semuanya ketika wilayahnya jatuh ke tangan Inggris, otomatis tentaranya juga diserahkan kepada Inggris. Kemudian yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Nah, tadi kan Belanda itu kalah perang oleh Prancis. Makanya orang-orang Belanda dan wilayah pendudukannya itu jatuh juga ke tangan Prancis. Tapi ketika Prancis kalah oleh Inggris, maka orang-orang Belanda yang tadinya di bawah kendali Prancis akhirnya diserahkan juga kepada Inggris. Makanya di sini orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Oke, next kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada Inggris, berarti di sini kebijakan Inggris ketika ada di Indonesia. Kita lihat apakah sama dengan VOC ataukah sama dengan Prancis atau malah beda dengan keduanya. Kita lihat ya. Pertama, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles atau biasa dikenal dengan Raffles sebagai letnan gubernur. Nah, seperti apa sih kebijakan Raffles di Indonesia ini? Pertama, menghapus sistem Preenger-Stelsel atau kerja paksa serta perdagangan budak. Kedua, membebaskan untuk menentukan tanaman yang ditanam. Nih, ini berbeda ya sama yang VOC tadi. Kalau VOC itu kan mewajibkan pribumi itu untuk menanam tanaman yang mahal. Ketika Inggris mah, ya udah bebas, mau apa aja terserah kalian gitu. Kemudian yang ketiga, menghapus pajak hasil bumi dan pajak wajib. Tetapi digantikan sama yang keempat, menerapkan sistem sewa tanah. Jadi, pajak dihapuskan, tapi sistem sewa tanah diberlakukan. Oke, yang kelima, pajak tanah per kepala. Jadi benar-benar setiap kepala itu wajib membayar pajak. 6. Bupati diangkat sebagai pegawai dan jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dihapus. Bupati itu diangkat sebagai pegawainya Inggris. Kayak apa ya? Kayak pegawai tetap Inggris gitu ya. Nah, kemudian jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dihapus, kayak yang kerajaan misalkan tuh ya. Ada raja punya anak, nantinya ketika rajanya lengser, anaknya yang berkuasa. Nah, seperti itu. Itu tuh sudah tidak diberlakukan ketika Inggris berkuasa di kita. Kemudian yang ketujuh, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang sebelumnya itu kan cuma 9. Di sini diperbanyak menjadi 16. Yang selanjutnya membentuk sistem pemerintahan dan peradilan yang mengacu kepada sistem di Inggris.
Jadi benar-benar sistem pemerintahan dan peradilan yang diberlakukan di kita itu harus mengacu ke sistem yang ada di Inggris. Seperti itu ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada masa kekuasaan Belanda kedua. Jadi ketika VOC sudah bangkrut atau runtuh, Prancis masuk tuh ya. Nah, ketika Prancis juga kalah, Inggris masuk nih. Nah, ketika Inggris kalah, Belanda masuk lagi. Tapi di sini Belanda sebagai pemerintahannya, bukan lagi sebagai kongsi dagang atau VOC. Kita lihat, berdasarkan dari Konvensi London 1814, mengembalikan hak atas bekas wilayah kekuasaan Belanda di Nusantara. Jadi, Inggris akhirnya mengembalikan Nusantara ke tangan Belanda. Kedua, krisis keuangan, yaitu melawan pendudukan Prancis, membayar hutang VOC. Jadi di sini VOC itu dituntut untuk mendapatkan uang yang lebih banyak karena sedang terjadi krisis keuangan di Belandanya itu sendiri. Kemudian Van der Kavelen itu yang memimpin kekuasaan Belanda di kita dari tahun 1816 sampai 1826. Digantikan oleh De Signis, kemudian Johannes van den Bosch ya. Di sini itu Van den Bosch ini sebagai peletak dasar tanam paksa. Di sini ada beberapa perlawanan yang sempat dilakukan oleh kita terhadap pemerintah Belanda. Pertama ada Perang Saparua, kedua perlawanan Sultan Palembang, ketiga Perang Diponegoro, keempat Perang Padri, dan 5 Perang Bone. Nah, seperti apa sih kebijakan tanam paksa? Nah, kita lihat di sini. Sewa tanah dihapuskan, tanam paksa diberlakukan. Prioritas utamanya itu kopi, karena kopi itu harganya yang paling mahal di pasar dunia. Kemudian 1830 sampai 1835 diberlakukan di 18 keresidenan di Jawa. Jadi, yang tadi ya, tanam paksa itu mulai diberlakukan. Nah, kebijakan dasar kultur Stasel itu seperti apa? Pertama, setiap desa itu wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor seperti kopi dan tebu. Jadi wajib ya 20% tanah dari desa itu. Kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah itu seperti apa? Dia harus bekerja selama 66 hari atau sepertiga tahun. Jadi, karena kan rakyat yang tidak memiliki tanah kan otomatis tidak bisa membayar upeti itu ya, atau tidak bisa membayar pajak tadi. Yaitu dialihkan dengan cara 66 hari kerja. Jadi mereka wajib untuk bekerja kepada pemerintah kolonial. Ketiga, waktu pengerjaan tidak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi benar-benar ketika udah 3 bulan itu harus sudah panen, harus sudah ada hasilnya. Selanjutnya, kelebihan hasil produksi dikembalikan. Jadi ketika panennya itu banyak, makanya hasil produksinya itu dikembalikan. Tujuannya apa? Supaya mereka itu menjaga harga di pasaran, tidak boleh turun. Selanjutnya, kerugian karena bencana alam atau hama ditanggung pemerintah kolonial. Tapi kalau misalkan kerugiannya dikarenakan kecerobohan pemilik tanah itu sendiri, maka itu tidak ditanggung oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya, pengawasan dilakukan oleh kepala desa. Jadi emang di situ kepala desa kayak kaki tangannya Belanda lagi, seperti itu ya. Kita lihat selanjutnya ada Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet. Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Kemudian memberi peluang pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia. Ketiga, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Jadi di Undang-Undang Agraria ini sebenarnya ini tuh berhubungan dengan tanam paksa. Undang-Undang Agraria itu lahir ketika adanya tanam paksa, tapi bukannya lebih membantu rakyat, tapi ini tuh malah lebih menyengsarakan rakyat. Karena apa? Karena banyak pemodal asing itu datang ke Indonesia. Selanjutnya kita lihat ada yang namanya kebijakan pintu terbuka 1870 sampai 1900. Tapi di sini itu bukan semakin membaik ya rakyat Indonesia itu, tapi
malah semakin buruk karena di sini itu ada yang namanya eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Tidak hanya SDA-nya saja yang mereka kuras, tetapi SDM-nya juga mereka sangat dikuasai supaya orang-orang itu banyak kerja. Kalau misalkan kerjanya banyak, otomatis keuntungan buat Belanda itu semakin banyak. Nah, di sini kita lihat ada latar belakang kebijakan pintu terbuka itu. Pertama, perubahan politik di Belanda. 1850, Belanda mengadakan pemilu yang dimenangkan oleh Partai Liberal. Liberal itu kan bebas. Nah, ketika di negaranya sendiri itu diberlakukan kebebasan, maka itu tuh akan berpengaruh ke tanah jajahan, yaitu ke Indonesia. Kedua, pengaruh revolusi industri. Revolusi industri itu yaitu perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Makanya di sini itu ini tuh menjadi salah satu latar belakang terjadinya kebijakan pintu terbuka. Lalu penerapannya itu seperti apa? Apakah itu tuh akan semakin mensejahterakan rakyat pribumi atau seperti apa? Kita lihat di sini, bagi pemerintah Belanda, dampaknya itu semakin makmur. Jadi Belanda itu semakin makmur karena semakin menguntungkan bagi mereka. Kemudian untuk Indonesia itu sendiri malah semakin buruk. Karena apa? Karena eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Tidak hanya SDA yang mereka kuras habis, tetapi juga SDM-nya juga sangat benar-benar diperlakukan tidak baik gitu. Yang misalkan gini, yang harusnya bekerja 8 jam sehari karena menginginkan hasil produksi banyak, di sini akhirnya bekerja lebih dari jam yang seharusnya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka. Apakah kita akan diam aja ketika ada kebijakan yang tidak pro terhadap kita? Pasti kita juga istilahnya apa ya, bakal banyak protes ya dari kita. Di sini itu kata politik di sini bukan bentuk untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, melainkan alat baru pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga eksploitasi manusia. Dengan demikian, muncul reaksi dari kaum humanis. Kaum humanis ini kaum yang mana? Kaum humanisnya Belanda ya, bukan kaum humanis Indonesia. Mereka mendesak kepada pemerintah kolonial untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Karena mereka itu merasa Indonesia itu telah banyak membantu Belanda dalam hal keuangan gitu, sudah banyak membantu dan atau menguntungkan gitu ya. Makanya di sini itu mereka mendesak untuk supaya mereka itu balas budi gitu terhadap Indonesia. Makanya di sini banyak kekayaan alam Indonesia yang dibawa ke daerah Belanda, tetapi rakyat Indonesia tetap saja sengsara. Inilah yang mendorong lahirnya politik etis. Nah, politik etis itu lahir 1901. Apa itu politik etis? Nah, jadi tugasnya sekarang kalian itu mencari apa itu politik etis, siapa yang mencanangkannya, dan seperti apa. Silakan kalian ditulis di buku atau nantilah sama ibu ini soalnya sama ibu ditulis di link ya, di link absensi. Jadi ketika kalian mengisi link absensi, kalian juga harus mengisi pertanyaan apa itu politik etis. Oke, sekian dari ibu. Untuk sisanya nanti kita akan bahas di minggu depan. Boleh kalau misalkan ada pertanyaan yang atau tidak kalian mengerti dari materi yang telah ibu sampaikan tadi, boleh nanti kalian tanyakan di grup kelas ya, untuk diskusi sama ibu. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.